Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah pada sarapan belum? Puasa. Masya Allah. Berantem ada orang berpikir. Nah, itu pada Islam ini sifat ini tuh baik apa buruk? Buruk. Kenapa soalnya? Karena tidak sayang menyakiti orang lain. Iya, menyakiti orang lain. Terus tidak sayang sama makhluk Allah. Nah, jadi dalam Islam sendiri itu penganiayaan tersebut tidak diperbolehkan karena dapat apa? Menimbulkan luka dan dapat merusak fungsi dari organ tubuh. Nah, di sini ada pengertian nih. Dalam tindak pidana Islam, penganiayaan bisa juga disebut dengan jana atau tindak pidana pelukaan. Nah, menurut Kamus Al-Muji diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata jarah yang berarti sok badani, yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia. Nah, seperti tadi yang Ibu bilang, penganiayaan ini tidak boleh karena menyakiti dari sebagian anggota tubuh kita. Ya, anak-anak paham? Nah, ini dia ada macam-macamnya. Macam-macamnya ada berapa, anak-anak? 2. Yang pertama, penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Nah, coba yang penganiayaan berat itu apa? Dibaca Mas Habib. Penganiayaan berat yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut. Nah, ini tuh sampai merusak. Contohnya itu seperti berkelahi sampai tangannya putus. Terus, nah, penganiayaan berat ini sendiri niatnya itu sudah emang disengaja. Ada niat sengaja untuk merusak atau melukai sampai benar-benar parah seperti itu. Yang kedua ini adalah penganiayaan ringan. Coba Mbak melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menyebabkan rasa atau rasa ringan. Contohnya apa Mbak? Yang penganiayaan ringan. Contohnya apa? Contohnya misalnya dipukul terus memar dulu. Ya, benar. Tangannya nggak sampai putus. Ya, ada bekas luka-lukanya merah. Ya, benar. Di sini ada yang masih bingung. Bu, Ya, coba digebukin boleh nggak? nggak boleh ya kalau perlakuannya tidak baik supaya kalau berpikir itu kan tidak diajarkan dalam buku Islam. Jadi harus dimusyawarahkan terlebih dahulu atau langsung dalam format atau langsung dalam pelaporan ke pihak yang berwajib seperti itu. Jadi tidak boleh digebukin. Tidak boleh. Tapi kalau tempat digebukin lah kita kasih buk boleh nggak? Boleh kalau itu. Boleh. Nah, nih selanjutnya nih. Nah, hukuman ini nih. Coba dibuka pada surat Al-Maidah ayat 45. Dibuka ya pada perkembangannya Al-Maidah ayat 45. Ya, udah dibuka? Sudah.
nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Ya, dari sini ada yang sudah paham belum nih? Tahu, sudah paham? Sudah paham? Ini dari arti Al-Maidah ayat 45 sendiri ini, kisos menjelaskan aturan pembalasan yang setimpal atas pelanggaran fisik untuk melindungi jiwa dan anggota tubuh manusia. Tadi seperti dibaca oleh mbaknya itu, seperti gigi dibalas dengan gigi, tangan dibalas dengan tangan. Soalnya kan emang harus adil ya, siapa yang mulai berbuat dia juga akan menerima resikonya. Nah, seperti itu. Dari arti tersebut juga ada keutamaan tersendiri, yaitu memaafkan. Meskipun hukuman berlaku, ayat ini memberikan jalan damai melalui pengampunan, yaitu penebus dosa, atau memaafkan pelaku akan dinilai sebagai sedekah. Nah, tadi juga misal nih Mbak Fitria ada problem dengan Mbak Hana. Nah, iya, Mbak Fitria ini ditonjol sama Mbak Hana. Misal nih Mbak Fitria ini tidak apa-apa, kayak sudah memaafkan, berarti tidak harus membalas dengan tonjolan juga kepada Mbak Hana, seperti itu. Kecuali dari si korban ini sudah memaafkan, jadi tidak perlu membalasnya dengan sama. Nah, seperti itu. Ada yang masih bingung nggak? Tidak. Nah, ini selanjutnya nih, penggugur kesalahan dan tindakan memaafkan tersebut menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosa orang yang memaafkan. Nah, tadi seperti apa tadi? Mbak Fitri akan membeli dari bahasan dari mobilnya itu cuma memaafkan ya. Bisa dapat menebus dosanya Mbak Fitria, seperti itu. Jadi dosanya itu ya berkurang. Sampai sini paham? Nah, saatnya diskusi ya anak-anak. Yang ini ada berapa anak nih? Ini 2, ini 3, ini 3 oh, 3 anak oh. Berarti ini kelompok 1, 2, 3. Yes, oke. Studi kasusnya sudah ada di depan ya. Bisa didiskusikan selama 5 menit ya anak-anak. Sudah anak-anak? Ya. Ada yang masih bingung lagi? Ada yang masih bingung lagi enggak? Enggak. Oke, kalau sudah waktu juga sudah habis. Untuk yang sudah selesai diskusi, dimulai dari kelompok 1 bisa merepresentasikan terlebih dahulu di depan. Yang lainnya di bawah ya. Kalau ada yang kurang dari jawab tersebut bisa ditambahkan ya. Apakah tindakan tersebut termasuk mana yang harus terpisah? Tindakan tersebut termasuk mana yang perlu terpisah karena ia dengan sengaja menyakiti tubuh orang lain sehingga Jujur, isi mau mikir berarti. Jaga di gue.
Terima kasih karena menyebabkan patahnya tangan korban atau temannya sehingga fungsi anggota tubuh itu terganggu dan membutuhkan perawatan medis. dari kelompok dua ini ada yang masih itu nggak bingung atau ada jawaban yang masih kurang pas? Ada nggak? Pas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Nah, selanjutnya ini Bu ada game. Ayo, silakan bisa di scan. Ini cepat ya. Jawabannya yang menurut kalian itu benar ditarik terus disubmit. Sudah belum? Ya, terus belum? Ibu sudah? Hah? Nah, ini sudah lihat itu. Siapa berarti yang menang yang pertama?